Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, apakah ada seorang yang besok di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid?" Rasulullah menjawab, "Naam, iya, ada." Siapa dia? Dia adalah orang yang ingat mati sehari semalamnya sampai 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membaca kitab Aswaja yang bernama Syamsul Lami'ah, karya dari Syekhina wa Murabbi Ruhina Asy-Syaikh As'ad Jalal Abdul Karim, Keramat Keraton Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma hukmu ziyaratil qabri? Amma ziyaratul qabri fahiya masyru'atun bal mandubatun marghubatun fiha binassil hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Wa hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu sallallahu alaihi wasallam zara baqi al-ghurfah wastaghfara fihi limautal muslimin. Ma hukmu ziyaratil qabri? Apa dan bagaimana hukumnya ziarah kubur? Amma ziyaratul qabri fahiya masyru'atun. Adapun ziarah kubur itu disyariatkan, bahkan hukumnya sunnah dan sangat digemari oleh kaum muslimin, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Apalagi di Indonesia ada organisasi terbesar yang bernama Nahdlatul Ulama. Semua warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama, ulama Nahdlatul Ulama, Ustadz Nahdlatul Ulama, atau warga Nahdlatul Ulama, semuanya sangat gemar ziarah kubur. Jadi selain digemari ziarah kubur itu adalah hukumnya sunnah. Dengan nas hadis atau keterangan hadis, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Saya, kata Nabi, melarang kalian semua untuk ziarah kubur. Tetapi Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya,
beliau bersabda, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kemudian ziarahlah kalian, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Orang yang ziarah kubur itu sudah jelas ingat akan kematian, ingat bahwa dirinya itu akan mati. Orang yang ziarah kubur mengetahui bahwa dirinya itu akan mati. Kalau mengetahui bahwa dirinya itu akan mati, maka setelah kematian itu dia mengetahui bahwa nantinya akan memasuki akhirat. Itu yang menunjukkan bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ziarah ke Baqi atau ke makam Baqi yang ada di Madinah. Dan bukan hanya ziarah beliau itu, tetapi beliau itu memintakan maaf kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang Islam yang mati yang dikubur di situ. Ini yang menunjukkan bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Malahan ada sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malahan mengajarkan sahabat-sahabatnya bagaimana kalau sahabatnya itu ziarah ke kubur. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pesan atau wasiat kepada para sahabatnya yang ziarah ke kubur itu supaya mereka itu mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu dengan kata-kata assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera atas kalian wahai penduduk kubur dari orang-orang yang mukmin, dan insya Allah sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Nah, ini sudah jelas bahwa hukumnya ziarah kubur itu adalah sunnah. Sampai Rasulullah sendiri ziarah kubur. Rasulullah sendiri mengajarkan bagaimana kalau datang ke kuburan, pertama kali sampai di kuburan, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan salam dulu, yaitu dengan kata-kata salam tadi, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Malahan disebutkan di dalam kitab I'anatit Talibin, wa yuta'akkadu nadbu ziyarah fi haqqil aqaribi khususan li abawain walau kanu bi baladin akhirah. Disebutkan di dalam kitab I'anatit Talibin, bahkan hukumnya ziarah itu bukan hanya sekedar sunnah, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Kalau yang diziarahi itu adalah termasuk kerabatnya, lebih-lebih kedua orang tuanya, khususan li abawain, walaupun mereka itu ada di negeri seberang, ada di luar daerah, apa ada di Malaysia, apa ada di Jakarta, atau di daerah-daerah yang lain. Ini disunnahkan, bahkan sunnahnya itu sunnah muakkadah. Malahan ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man zara qabra abawaihi aw ahadima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran liwalidayhi.
yang artinya barang siapa yang ziarah ke kuburannya kedua orang tuanya atau salah satunya, biasanya tidak harus ada di dalam satu makam kedua orang tua itu. Kadang-kadang yang ayahnya di satu makam dan ibunya di makam yang lain. Jadi ziarah kepada salah satunya, atau bisa terjadi salah satunya yang meninggal, yang satunya masih belum meninggal. Jadi ziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Ziarah kepada kuburannya kedua orang tuanya atau salah satunya setiap Jumat hanya satu kali, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada tambahan, dia disebut orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Diterangkan di dalam riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi aw hadima kana ka hajjatin. Barang siapa yang ziarah ke kuburannya kedua orang tuanya atau salah satunya, maka pahalanya sama dengan pahalanya haji ke Baitullah. Luar biasa. Apalagi kalau ziarahnya itu sambil membaca surat Yasin, atau memintakan maaf untuk kedua orang tuanya, atau dimintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tuanya. Lebih-lebih ziarah saja, ziarah saja itu sudah mengampuni dosanya dan dikatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Hanya ziarah, apalagi ambil baca surat Fatihah, baca surat Yasin, baca tahlil, baca sholawat, dan baca bacaan yang lainnya yang dianggap baik menurut syariat. Ini akan menguntungkan sekali bagi yang ziarah maupun bagi yang diziarahi. Kesimpulan kali ini, yang pertama, orang yang ziarah ke kuburan itu jelas orang tersebut ingat bahwa dirinya akan mati. Orang yang ingat mati ini memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disuruh untuk memperbanyak ingat mati. Sebagaimana beliau mengatakan, aktsiru dzikra hadimil laddat, perbanyaklah ingat pada sesuatu yang menghilangkan keenaan. Apa yang menghilangkan keenaan? Sesuatu yang menghilangkan keenaan itu adalah kematian. Diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas orang yang datang ke kuburan, orang yang ziarah ke kuburan itu pasti ingat mati. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ahadun ma'as syuhada? Qala na'am, may yadhkurul mauta fil yaumi wal laylati 20 marratan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, apakah ada seorang yang besok di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid? Rasulullah menjawab, "Naam, iya, ada." Siapa dia? Dia adalah orang yang ingat mati sehari semalamnya sampai 20 kali. Ini sangat-sangat menguntungkan sekali bagi orang yang ziarah ke kuburan, apalagi ke kuburannya kedua orang tuanya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bagi anak yang masih belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, apakah anak ini hidupnya jauh dari orang tuanya,
ataukah anak ini sempat durhaka ketika orang tuanya masih hidup? Masih ada kesempatan bagi anak tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Masih banyak kesempatan. Di antaranya adalah kesempatan seorang anak yang dulu waktu orang tuanya masih hidup itu tidak sempat berbakti atau sempat durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sekarang sudah mati. Maka masih banyak kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk mendapat ridhonya kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan ziarah pada kuburan kedua orang tuanya. Malahan bukan hanya itu saja. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sebagian sahabatnya. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, langsung bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarru bihi min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada satu amalan atau perbuatan yang sekiranya bisa saya buat untuk berbakti kepada kedua orang tua, padahal orang tua kami, orang tua saya sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Naam, iya, masih ada. Masih ada kesempatan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya." Satu adalah as-salatu alaihima, ay du'a ulahuma, mintakan maaf kepada Allah, berdoa untuk mereka berdua, mendoakan supaya kedua orang tuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua orang tuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian dia orang yang berdoa kepada untuk kedua orang tuanya itu dikatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesimpulan yang ketiga, orang yang ingat kematian itu akan mengekang, akan menahan diri dari sesuatu yang selalu bergelimangan dengan duniawi. Dan orang yang ingat akan mati, dia selalu terus berusaha amal ibadah seperti zikir kepada Allah, sholat sunnah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk bagaimana sekiranya nanti kalau sudah mati. Bahkan dikatakan di dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan dia beramal untuk bekal mati. Berusaha beribadah kepada Allah, baik sama Allah, baik sama Rasulullah, baik sama manusia, baik sama tetangga. Terus berusaha untuk bekal kalau sudah mati. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan orang yang selalu ingat akan kematian, sehingga kita bisa ziarah ke kuburan orang tuanya, kuburannya para aulia, pesariannya ulama, pesariannya guru-gurunya, atau sanak familinya. Sehingga kalau kita selalu ingat mati, insya Allah
kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau bila ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan keluarga saya, dan umumnya bagi semua yang mendengarkan ataupun yang belajar di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.